Selamat datang di program Ngimpi, ngobrolin rumah impian. Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan saya Fauzan Mutakin dari Klasindo Plafon, rajanya plafon PVC. Di kesempatan kali ini kita memang secara spesial kita ingin berkunjung ke salah satu rumah customer kami. Beliau berada di Bekasi. Beliau telah mempercayakan pemasangan plafon PVC-nya dan lain-lainnya kepada kami. Dan hari ini kami memang secara khusus meminta waktu beliau untuk bisa bertemu. Dan alhamdulillah beliau menyediakan waktunya untuk kita sehingga kita bisa langsung ngobrol sama beliau dan apa alasan beliau sehingga mau menggunakan plafon PVC dan menggunakan jasa dari kita. Nah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu akhirnya dengan customer kita, yaitu Bapak Andre. Apa kabar Pak Andre? Alhamdulillah baik Mas Fauzan. Makasih banyak udah berkunjung ke tempat saya. Ya. Jauh-jauh sama tim. Gimana perjalanan, lancar Mas Fauzan? Alhamdulillah lancar Pak. Walaupun jauh tapi kami tahu nih perjalanannya bakal ketemu sesuatu yang Siap, makasih mantap banyak. sekali. Siap, makasih banyak Mas Fauzan. Pak Andre, kegiatannya sehari-hari apa ya? Saya alhamdulillah punya beberapa usaha di bidang properti, wisata, dan pengadaan barang juga. Wah. Ada di kota Bekasi, kemudian di luar kota dan beberapa di luar pulau. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan autopilot seperti itu Mas Fauzan. Wih, keren banget ini nih. Jadi kita hari ini bersyukur banget kita dapat kesempatan untuk ketemu dengan Pak Andre, ketemu dengan seorang pengusaha yang telah juga mempercayakan pembangunan untuk pemasangan PVC-nya kepada kami dan lain-lainnya. Betul. Dan kalau boleh nih Pak Andre, bisa diceritain nggak bagaimana kita sebelumnya bisa ketemu? Ya, saya awalnya mendambakan rumah. Nah, kemudian saya yang ada di pikiran saya itu pengen rumah yang konsepnya keluarga bisa kumpul bareng-bareng, kemudian sirkulasi udara, ada alam di dalamnya, dan lebihnya adalah modern yang saya pengen bawa. Dari situ saya kemudian tanya referensi, kemudian kenalah dengan Mas Fauzan yang kami percayakan, dan setelah itu kami minta dibikinkan rancangan serta hitungan-hitungan, dan disitulah yang menurut saya angkanya lumayan relatif terjangkau lah jika dibandingkan dengan yang sudah saya bikinkan konsep atau RAB-nya sebelumnya gitu. Dan kita sampai akhirnya kita kepincut lah dengan Mas Fauzan dan tim, terutama di pemasangan nanti ke depannya plafon. Baik. Terima kasih Pak Andre. Kalau boleh disebut berarti konsepnya ini kontemporer tropis ya Pak Andre ya? Betul, kontemporer tropis. Jadi ada nuansa alam di dalamnya, kemudian modern yang akan lebih menonjol juga gitu. Dan juga banyak beberapa ruang open space karena saya sangat mendambakan ruangan itu ada sirkulasi udara yang bagus, terutama di Bekasi ini yang dikenal cukup panas gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Ya baik, Pak Andre, yang menarik lainnya, ini kan saya lihat rumahnya luas nih Pak Andre ya, nggak main-main nih luasnya. Wah, cukup lah untuk keluarga kumpul. Kalau boleh tahu luasan berapa ini Pak Andre untuk bangunan dan luas tanahnya? Ya, ini saya dapat tanah di luas 330 meter persegi kurang lebih, kemudian bangunan ini di 600 meter persegi. 600 terdiri dari 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai untuk keluarga kami. Baik. Lantai pertama untuk apa aja, Pak? Lantai pertama di sini ada rencana saya yang sudah dibuatkan oleh kontraktor, itu desainnya saya pengen ini ada taman, sirkulasi masuk dari taman, kemudian ada kami sebut ini selling ya. Ada foyer-nya juga ya untuk gitu. Iya. Kumpul keluarga di sini, ruang utama di sini, kemudian poin di sini juga ada supaya sirkulasi udara dari area taman ke ruang keluarga dan
ke ruang void yang ini terus berputar sirkulasi. Oh, baik. Jadi di sini saya lihat itu desainnya awalnya di sini dapur ya Pak ya? Betul. Dapurnya ya gede banget. Iya. Terus kalau saya lihat karena ruangannya ini luas, berarti nih Pak Andre pengen anak-anak nih bisa bermain juga di sini ya? Betul, anak-anak pengen saya kumpulkan di sini, keluarga juga. Kalau misalkan keluarga besar datang, bisa berkumpul semuanya di sini dan melihat ada taman juga. Dan khususnya di atas saya lebih ada ruangan untuk privasi saya untuk bekerja. Ada semacam working space lah di situ untuk saya. Tadi kan Pak Andre udah bilang ya bahwa yang paling disukai adalah working space-nya. Betul. Saya kok punya pemikiran kayaknya itu belum. Ada nggak nih Pak lebih private Pak? Apa yang paling disukai Pak di rumah? Ruangan ya? Iya, ruangan. Kalau saya nggak enak nih disebutin di sini nih. Ya udah sebutin aja Pak. Masalahnya ruangan yang paling favorit saya itu adalah kamar mandi. Loh, kok bisa kamar mandi? Itu dia. Iya. Karena di kamar mandi itu saya bisa berjam-jam di situ. Ruangan itu saya bikin lebih privasi khusus saya. Nyari inspirasi. Nyari inspirasi yang lebih. Waktu mandi atau waktu apa? Mandi ya. Sebelum mandi sampai dengan mandi. Iya. Inspirasi saya di situ. Kamar mandi. Kamar mandi ya. Iya. Ini menarik nih. Jadi kalau sebagian orang kamar mandi ruangannya luas ya Pak ya? Ruangannya saya bikin luas. Saya bikin nyaman dan saya bisa berlama-lama di situ. Iya. Di kamar mandi itu. Sendiri Pak? Itu off the record. Iya. Kadang-kadang ya, saya baik Pak. Maaf. Ibu negara. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau di lantai 1 tadi kalau kita simpulkan tentu ada kamar untuk tamu juga ya? Ada di lantai atas. Kalau di lantai 1 ada lebih ya di bagian banyak. depan ya. Tadi ada. saya lihat waktu mau masuk, betul ya Pak betul. ya. Jadi lantai 1 itu untuk tamu ada, kemudian juga saya lihat tadi waktu kita mau masuk ke sini gambarannya ruang untuk keluarganya luas banget ya Pak ya. Betul. Baik. Nanti di situ ada kayak kafe ya Pak ya, kafe dan taman kafe ya. Kafe dan semi kafe lah untuk bersantai. Mantap. Pak di lantai 2 ada apa aja Pak? Di lantai 2 itu ada 3 kamar dan 1 ruang working space buat saya. Oh iya, memang konsep working space itu kerja dari rumah juga memang saat ini penting banget ya Pak ya? Efektif sekali. Iya. Pak Andre itu di atas kamar tuh kan ada 3, jadi untuk kamar pembantu atau kamar anak 2 itu? Anak ya? Untuk keluarga saya, untuk anak. Iya, baik. Oke, nanti kalau misalkan mau nambah anak lagi berarti kamarnya bisa ke lantai 3 Saya ya? mungkin bisa tambah ke lantai 3. Oh iya, di lantai 3 sementara sudah ada ruangan kamar untuk khusus pembantu. Dan kemudian mungkin kalau mau nambah, karena nambah anak ya, mungkin saya akan bikinkan ruangan juga untuk anak di atas nantinya. Karena saya percaya banyak anak, banyak rezeki, seperti itu. Mantap, keren nih. Banyak anak, banyak rezeki. Iya. Ini itu filosofi yang memang benar-benar dulu ya disampaikan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, mengatakan bahwa punya anak banyak itu banyak rezeki karena mereka udah diatur rezekinya. Betul. Sekali Mas Paujan. Pak Andre, kalau di lantai 3 itu apa ya? Karena saya lihat di lantai 3 itu ruang terbuka banget gitu. Keren banget rasanya tuh. Wah gitu. Di lantai 3 ada ruangan semacam desain rooftop lah untuk saya bisa bersantai merasakan pemandangan dari atas terutama seperti itu. Iya. Ini dari atas Bapak bisa lihat nih Bekasi ini secara 360 bisa kelihatan semua. 360 derajat saya bisa lihat kota Bekasi dari lantai 3. Iya, keren ya. Di atas berarti itu rooftop, terus kemudian saya dengar Pak Andre kan suka olahraga juga gitu. Ya betul, saya suka olahraga karena harus bergerak setiap hari. Jadi di atas dibuat ya? Ada space untuk ya sedikit space untuk gym. Buat gym ya? Ada, kemudian saya hobi golf, jadi saya bikinkan space untuk golf kecil lah. Iya, ini teman-teman ya, saya Pak Andre ini suka main golf. Saya beberapa kali mau ketemu beliau itu nggak bisa ketemu karena beliau lagi main golf
terus diajak ketemuan, saya bilang saya nggak bisa main gitu, karena emang saya nggak bisa, mukul aja nggak bener gitu. Tapi ya saya seneng kalau ngelihat orang main golf. Asik gitu, asik ya Pak ya. Iya, kerjaannya main golf terus Pak Andre. Ngomong-ngomong nih Pak Andre, jadi Pak Andre suka main golf itu apa sih? Ya, hobi banget saya main golf itu. Hobi ya Pak ya? Hobi banget. Kalau lagi keluar kota main golf juga Pak? Main, selalu saya sempatkan untuk sekalian monitor usaha saya sempatkan untuk main golf. Kalau lagi keluar pulau sama? Betul, sama. Karena sudah saya siapkan stick golf dan saya ajak GM saya yang di luar pulau untuk main. Wih, keren. Yang nemenin biasanya siapa Pak? Teman-teman, gitu. Teman-teman di luar pulau, di luar kantor bahkan gitu, di luar kerjaan. Gitu. Bukan, yang biasanya itu, yang biasa sama Bapak itu siapa? Itu relasi mungkin, relasi saya. Bukan, yang satunya lagi. Tim saya mungkin. Oh iya, saya paham. Timnya Pak Andre, iya benar. Ya, jadi Andre kerjanya main golf, salah satu dari hobi beliau. Betul. Jangan-jangan hobi ini benar-benar sudah setara dengan hobi Pak Andre dengan bisnis gitu. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Iya, baik Pak Andre. Kemudian dari rumah yang ukuran dengan luasan 600 ini, yang saya tangkap tadi bahwa ini rumah ini dibuat dengan mewah. Betul. Tujuannya pasti kita nangkep waktu itu Pak Andre pada waktu mau masang VPC sama kami, kami melihat bahwa beliau pengennya rumahnya mewah. Betul. Kemudian juga karena kesannya kontemporer kan, dan Pak Andre ini mengetahui betul bahwa rumah itu adalah tempat terindah untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Betul sekali, Pak Andre kemarin kan waktu itu saya ada dengar tuh Pak Andre ke showroom, ada sedikit pilihan yang berbeda ya. Awalnya pada waktu pengennya ini tuh bisa diceritain tuh Pak? Ya, itu saya milih plafon, konsep plafon PVC-nya itu saya tadinya pengennya konsep Korea. Iya, Korea. Ya, cuman saya ribut sama istri itu. Kenapa Bapak pengen Korea? Karena saya suka jiwa muda gitu, Pak. Jadi saya bikin konsep, tadinya pengen konsep plafonnya itu nuansa Korea, karena saya suka K-pop ya. Oh, K-pop? Wah, saya suka K-pop itu. Usia berapa sih sekarang, Pak? Masih muda lah. Anak berapa anak? Anak udah. Luar biasa, Pak Andre. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya saya mengalah demi istri tercinta. Jadi ya saya gugurkan konsep Koreanya gitu. Iya. Tapi memang konsep Korea memang keren sih Pak. Betul. Berarti rumah berikutnya tuh? Insya Allah siap rumah berikutnya. Ketika datang ke showroom Clasindo Plafon, wah itu luar biasa. Akhirnya saya makin terbuka untuk mendapatkan inspirasi dari Clasindo Plafon. Terima kasih Pak Andre. Berarti nanti kalau untuk proyek perumahan Pak Andre bisa dengan menggunakan plafonnya dari Clasindo Plafon. Siap. Iya, keren. Terima kasih banyak. Asal harganya deal ya. Oh, insya Allah buat Pak Andre, insya Allah Pak. Siap. Kan kita, Pak Andre kan tahu berapa harga kita. Wah, sangat-sangat di luar dugaan ternyata. Setelah hitungan ya, dan itu menurut saya relatif murah lah gitu. Hanya 13.000 per meter. Itu luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Kemudian setelah kita sudah melihat bahwa keputusan Pak Andre ini kan pastinya setelah melalui pemikiran yang cukup panjang ya, karena ini kan pada waktu kita membuat rumah itu adalah sesuatu yang akan kita tempati untuk jangka panjang. Betul. Bahkan di rumah itu kita akan menorehkan banyak sejarah. Kita membesarkan anak kita menua bersama dengan pasangan kita melihat anak kita sukses nantinya juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak Andre. Pasti mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa Pak Andre menggunakan plafon PVC dari Clasindo? Oh iya itu. Awalnya saya pengen semuanya terbawa kesan mewah ya. Nah kemudian atap sedetail mungkin saya pengen membawa itu kemewahan. Nah akhirnya ketika pas saya ngeliat ke atap, ini harus bentuk yang lain atau apa gitu. Nah kemudian saya cari referensi, browsing, kemudian saya ketemu dengan plafon yang bisa dikonsep dari PVC. Kemudian saya browsing lagi lebih spesifik, yang spesialis untuk di plafon PVC, ternyata saya ketemu dengan Clasindo Plafon. Nah kemudian saya harus lebih tahu ternyata
tentang plafon PVC ini. Dan saya dari Bekasi menyempatkan datang ke showroomnya Klasindo Plafon di Bandung. Dan setelah datang ke sana, ternyata itu sungguh luar biasa. Showroom menampilkan plafon dari PVC yang ternyata bisa dibikin mewah. Dan bahkan mungkin bisa saya katakan karena saya merasa masih berjiwa muda. Nah, kemudian plafon PVC ini bisa dibuat Instagramable nantinya. Nah, itulah yang menjadi akhirnya saya melihat plafon ini dari PVC ya, ternyata bisa membawa kemewahan. Dan di Klasindo Plafon saya mendapatkan hal itu. Seperti itu. Harapan Pak Andre nanti pada saat sudah menggunakan ini, harapan lainnya apa Pak kira-kira yang mau disampaikan? Harapannya adalah rumah ini sesuai dengan inspirasi saya, kemudian kemewahan bisa dapat, alam bisa dapat di sini, kemudian harapannya adalah yang lainnya, khususnya di PVC ini bisa membawa lebih kemewahan yang bahkan mungkin menjadi sumber inspirasi saya ketika bekerja. Jadi ketika bekerja di ruangan khusus kerja saya di lantai 2, ketika melihat ke atap ada Klasindo Plafon menambah inspirasi nantinya. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Pak Andre. Pak Andre, ada satu pertanyaan lain. Kira-kira tadi Pak Andre udah sampaikan itu, apa nih pesan buat pemirsa? Oh, ya, buat pemirsa di rumah yang ingin membangun rumah itu harus sesuai dengan konsep dan tema itu dulu. Sesuai dengan harapan ya, dan goalnya apa gitu. Nah, kemudian dari situ kita detailkan kita mau bangunan rumah apa, konsepnya seperti bagaimana. Kemudian setelah dapat, kalau saya sekarang ini mendapatkan timnya Mas Paujan dan Klasindo Plafon, pesannya adalah jangan ragu dan jangan sungkan untuk konsultasi dengan terima kasih. Kontraktor atau developer, khususnya Mas Paujan dan tim Klasindo Plafon, karena di situ saya mendapatkan semuanya. Apa yang saya inginkan, inspirasi saya, dan kemudian atapnya pakai plafon PVC Klasindo Plafon, di situ saya bisa mendapatkan semuanya. Inspirasi dan kemewahan serta alamnya saya dapat di situ. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, dan kami mau sampaikan, pastikan Anda subscribe, komen, like, and share agar kami bisa memberikan video-video yang lebih berkualitas lagi, dan nantikan bagaimana review customer-customer kami, karena kami memiliki banyak sekali customer yang akan kami review ke depannya, sehingga Anda bisa mendapatkan inspirasi dan alasan kenapa Anda harus mempercantik rumah Anda dan membuat rumah Anda menjadi lebih mewah. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain memiliki istri yang cantik, solehah, anak-anak yang benar-benar bisa mewujudkan impiannya, dan kita bisa membesarkan mereka dengan penuh kebahagiaan, dan salah satunya dibesarkan melalui rumah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Rolling action!